Bahasan. Ini yang mau saya kupas, Bang. Oke. Ya. Nomor 1 apa tadi? Reputasi. Gini Teh Nei, kalau orang mengenal kita dan kita sudah dianggap punya reputasi, kira-kira orang percaya nggak? Percaya kalau memang sudah ada reputasi dan referensi. Misalkan nih teman-teman di Training.net pernah dapat peringkat misalkan Trainee Silver, kan punya prestasi, punya reputasi kan? Nah jalan-jalan ke Malaysia kan gitu kan? Ketika fotonya misalkan disimpan di display picture WhatsApp-nya atau di profil picture WhatsApp-nya atau Facebook-nya, kira-kira orang bisa langsung mudah percaya nggak? Oh ini orang punya prestasi. Iya, karena memang itu ada bukti lah ya. Bukti bahwa ada reputasi, kan ada referensi. Misal, kalau saya dulu jualan, alhamdulillah saya pernah masuk majalah, dapat prestasi, peraih. Ketika saya masuk satu majalah atau saya ada prestasi di situ, orang yang baru mengenal saya dan tahu bahwa saya masuk majalah, kira-kira ketika mereka interaksi, sudah mulai kebangun kepercayaan nggak dari awal? Kalau misalkan yang tahu ya, Coach ya? Yang sudah pernah lihat? Tahu tentu. Iya, kebangun dari awal. Misalkan aja di website saya atau di Facebook saya, gambar majalahnya, saya dipampang di situ, peraih expander misalnya. Nah, maka dengan seperti ini, dengan membangun reputasi atau referensi itu kan direferensikan oleh orang. Betul. Atau bahasa gampang, saya mau jualan kerudungnya Teh Nei, misalkan gitu kan. Jadi influencer banyak punya pengaruh. Teman-teman, istri saya pakai kerudungnya Teh Nei, ini keren banget deh, benar-benar cocok dipakai. Saya ngasih referensi ke orang lain. Kira-kira orang bisa langsung percaya? Kalau misalkan kitanya punya reputasi dan yang bilangnya itu terpercaya, langsung percaya sih. Percaya. Nah, maka penting banget. Makanya kalau di IG kayak gini kan jualan, ada orang pakai endorsement dari artis. Iya, betul. Atau dari video. Kalau kita di Paytrend itu siapa yang pelatih bola itu siapa ya? Saya lupa. Siapa yang pelatih bola kita tuh? Coach. Siapa ya? Indra Safri. Nah, itu kan ngasih endorse terhadap Paytrend kan? Pelatih sepak bola nih kaosnya di klub mana pakai Paytrend gitu kan, sehingga brand Paytrend jadi akan mudah dipercaya oleh orang lain. Betul. Contoh yang paling sederhana lagi, Paytrend sudah dapat kris diakui oleh Bank Indonesia. Kira-kira orang lebih mudah ke Paytrendnya? Iya, lebih mudah lah, Coach. Ya, jadi teman-teman harus punya cara atau senjata bagaimana orang ketika ingin tahu informasi dari kita, mereka sudah punya bisa mendapatkan bahan-bahan yang untuk menambah keyakinan di awal. Contoh, Paytrend terdaftar dari 7 perusahaan yang dapat sertifikat syariah. Itu kan untuk membangun kepercayaan. Ya, betul. Ya, jadi membangun kepercayaan itu terhadap pribadi maupun terhadap bisnis yang sedang kita jalankan. Itu kan penting banget. Iya, penting banget, Pak. Nangkep ya, Teh Nei ya? Iya, betul. Nangkep. Atau yang lebih sederhana lagi, Anda bisa berfoto dengan figur-figur orang yang punya dipercaya sama orang lain, misal. Difoto sama Ustadz, misal ya. Kita mah gampang kan, orang pengen difoto sama orang lain susah nih. Iya. Kalau mitra-mitra difoto sama Ustadz, alhamdulillah saya sekarang kerjasama dengan Ustadz Yusuf Mansur, kan keren tuh. Iya, keren. Asal jangan disalahgunakan aja ya, Coach. Nah, kalau gunakan nanti dilaporin. Iya. Mitra memang kerjasama dengan bisnisnya Ustadz Yusuf Mansur kan, betul, menjalankan tren. Sehingga itu tadi, jaga kepercayaan ini, jangan tidak kan begitu ya. Oke, bisa dipahami ya sekali lagi bahwa membangun kepercayaan ini sangat penting sebelum Anda berjualan produk kita. Sangat penting dan sangat berpengaruh untuk keyakinan orang yang kita hadapi gitu untuk membeli produk kita ya. Selanjutnya nih Coach, yang kedua, keakraban dan kemiripan. Keakraban. Ini Teh Nei. Secara psikologi orang, kalau ada kemiripan atau keakraban, contoh gini. Saya lagi berkunjung, saya aslinya orang Sumatera, misalkan kan gitu kan? Iya. Jadi ke Bandung, ketemu sama Teh Nei, kita ngobrol-ngobrol. Teh Nei aslinya di mana Teh Nei? Di Bandung. Daerah mana Teh Nei? Buah Batu.
Batu. Oh, Tenai, saya ada saudara nih di daerah Buah Batu juga, di daerah jalan apa tuh namanya, Jalan Suryalaya. Tenai tahu nggak? Tahu. Sebelah mananya ya? Nah, dari situ Di Suryalaya, Balai Sartika tuh. Tahu ya Tenai ya? Iya, tahu. Nah, ketika Tenai merasakan ada keakraban, ada kemiripan, maka Tenai langsung ngebuka. Ini ada kesamaan nih, misalkan gitu. Iya. Oh, ya. Misalkan apalagi yang kita samain, misalkan hobi atau pekerjaan atau apa yang kira-kira ini bisa orang merasa dekat dengan kita. Yang paling gampang sih kalau misalkan kemiripan kayak gini ya, Coach. Ibu ngefans nggak sama Ustadz Yusuf Mansur? Gitu ya. Itu mah udah cakep. Udah paling jos deh kalau itu ya. Oh iya, itu mah udah cocok. Udah ini tentang Ustadz Yusuf Mansur belum? Atau misalkan kan banyak jamaah-jamaah UYM kan? Iya, betul. Ya juga sama jamaahnya UYM. Saya dari dulu saya nyimak terus kajiannya UYM. Tahu nggak Bu kalau UYM punya bisnis? Alhamdulillah kerjasama dengan beliau kan gitu. Cakep. Ketika kita bilang kerjasama seolah-olah sejajar kan? Betul. Kan kita bukan karyawannya Paytrend, tapi mitra bisnis kan? Mitra bisnis Premier, mitra bisnis Signature itu kan partnership. Partner dengan bisnisnya Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Cakep itu. Oke, berarti kayak gitu ya Coach ya. Kemiripan, kalau ada kesamaan, maka orang cenderung lebih mudah percaya dengan kita. Dan lebih mudah terbuka ya, lebih akrab gitu ya Coach ya. Nggak akan nutup gitu kan. Gitu. Jadi mulai, ini belum bicara produk kan. Prolog awal, pemanasan dulu. Ini harus pemanasan dulu, apa langsung. Iya, betul sekali Coach. Biar enak ya. Oke ya, itu gambarannya. Ini agak sedikit dikebut ya Coach, karena memang waktunya tinggal 25 menit lagi nih ya Coach ya. Seharusnya ini waktunya 2 jam lebih nih kayaknya Coach ya. Oke. Berarti yang ketiga ya, yang itu adalah harus ada kongruen atau selaras. Keselarasan ya. Keselarasan itu adalah kesesuaian apa yang kita ucapkan, ya kan? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan itu harus selaras. Nah, misal kalau saya mau jualan produk kesehatan, tapi sayanya batuk-batuk aja terus, kan nggak selaras dengan bisnisnya. Orang nggak akan percaya ya Coach ya. Lah ini yang jualannya aja batuk-batuk gitu, apa obatnya nggak dimakan gitu, apa nggak dipakai buat diri sendiri gitu ya. Yang doang tapi produknya nggak dipakai kan begitu ya. Jadi kepercayaan dengan 3 hal ini, kepercayaan dengan cepat ya, ini bisa kita lakukan. Jadi detail-detailnya memang harus lewat kelas, tapi paling tidak teman-teman dapat kan. Penting nih kalau yang pakai WA, pakai Facebook, jangan statusnya yang alay, jangan fotonya yang nggak jelas. Kalau ceritanya ini buat jualan ya. Iya. Gitu. Oke. Ya, kalau untuk yang building trust ya. Jadi ini kita langsung ke poin kedua dari rangkaian proses jualan nih Coach ya, building need. Building need, membangun kebutuhan. Untuk tahu rumus tentang ini, teman-teman harus paham psikologi manusia. Manusia itu pada prinsipnya hanya ada 2, Tenei. 1, menghindari kesengsaraan. 2, mengejar kenikmatan. Cuma itu doang kok. Menghindari kesengsaraan atau mengejar kenikmatan. Ada satu lagi Coach. Apa tuh? Nyaman rebahan, yang nggak mau ngapa-ngapain. Nyaman rebahan, hanya nunggu bantuan gitu Coach. Hanya nunggu orang yang kasihan gitu. Waktu saya syuting Mas Fatih Tenei, saya bikin baru namanya RP jadi RP. RP itu rebahan produktif. Rebahan produktif. Produktif. Asik kan bukunya kan? Iya, keren banget tuh Coach. Jadi buku ketiga saya ya, rebahan bisa tetap dapat duit kan asik. Iya, benar banget ya. Jangan cuma rebahan asli plek rebahan gitu ya Coach. Harus produktif rebahan juga ya.
Iya, iya, iya. Maka sekali lagi, jadi ketika menggali kebutuhan orang, kita harus tahu orang ini tipikal menghindari ketidaknyamanan atau mengejar kenikmatan. Ini tipe yang mana nih? Ya kan? Jadi benar-benar teman-teman harus tahu. Contoh, menghindari kesengsaraan. Contoh yang paling real, menghindari kesengsaraan. Teknik dalam kondisi apa sih yang teknik khawatirkan? Yang dikhawatirkan itu pendapatan tidak stabil. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi ganggu gitu. Berarti ada kekhawatiran nggak? Betul. Ada. Nah, ketika ada kekhawatiran, Teknik kalau seandainya ini terus terjadi, kira-kira apa yang terjadi ya Teknik ya? Kalau COVID-nya kita bisa cari uang, kira-kira gimana ya Teknik? Dapur atau rekeningnya kira-kira gimana? Ya, rekeningnya mulai nggak stabil lah Coach, tapi kita harus tetap bergerak. Kan gitu kan? Jadi ketika orang dari akan ketidaknyamanan, kalau saya tawarkan peluang supaya Teknik dapat penghasilan tambahan, kira-kira Teknik tertarik lebih, pengen tahu lebih lanjut nggak? Banget supaya lah, Teknik di rumah. Banget. Nangkep ya? Jadi Teknik ada kebutuhan ingin tahu apa bisnis yang saya tawarkan, betul nggak? Betul. Karena saya menggali dulu apa kekhawatirannya Teknik, gitu kan? Iya, betul. Kan, ya, contoh kekhawatiran saat ini, aduh, saya khawatir keluar rumah terpapar oleh corona, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Teknik kalau ngelihat pasien-pasien corona, kira-kira ngeri nggak sekarang kondisinya? Ngeri, takut. Takut ya, karena apa? Karena tadi imunitasnya menurun, daya tahannya menurun, gampang terpapar. Yeah. Nah, justru ketika kita tahu seperti itu, cocok nggak kalau nawarin produk yang bisa meningkatkan daya tahan? Cocok lah, karena kita memang lagi takut terpapar gitu ya. Nah, paham ya maksudnya ya? Iya. Tadi enggak apa kesengsaraan orang atau kesengsaraan itu ketidaknyamanan lah ya, bukan kesengsaraan dalam arti uang gitu ya, tapi kekhawatiran ketidaknyamanan. Atau yang kedua, Teknik kedepannya apa sih yang Teknik kalau seandainya kondisi sudah normal lagi atau uang sudah ada, apa sih Teknik pengenin? Apa ya? Banyak. Salah duanya lah, apa aja salah duanya? Ya beraktivitas kembali, ngebenahin yang kemarin sempat nggak stabil. Cari materi yang ingin Teknik dapatin apa contohnya? Mungkin jalan-jalan atau beli sesuatu, ada nggak itu? Umroh lah. Kayak umroh ya? Iya. Nah, begitu Teknik barusan bilang umroh, saya bisa ngasih solusi nggak supaya Teknik bisa berangkat umroh? Bisa kok. Bisa. Dari peluang usaha, dari ikhtiar umroh bisa. Jadi ketika Teknik ada keinginan dan saya mampu memenuhi kebutuhan itu, kira-kira kemungkinan closing ya? Gede banget, karena itu menjawab keinginan si customer, Coach. Iya, jadi bukan keinginan helm, tapi keinginan daerah yang sampaikan ke saya, baru saya tawarin. Dikasih jalannya, dibukain jalannya gitu ya. Teknik, sudah kebayang nggak berangkat kira-kira tabungannya berapa tahun lagi nih Teknik? Sekitar 1-2 tahunan lah ya. Nah, kira-kira kalau seandainya ada peluang bisa 6 bulan lagi berangkat umroh, Teknik tertarik nggak dapat informasinya? Ya tertarik banget lah, Coach. Gimana caranya? Asik. Jadi Teknik yang nanya ke saya. Iya. Baratnya jualan tuh kan jangan sampai gedor-gedor pintu orang, kita nawarin sesuatu, maksa-maksa orang. Iya, benar. Tapi kalau orang itu ganggu banget yang kayak gitu, Coach. Iya. Beda ya, cara berpikirnya beda ya. Oke. Iya. Mudah-mudahan teman-teman dapat idenya, dapat insight-nya. Jadi pintu tengah bukan perbanyak kita ngomong Teknik, tapi perbanyak yang mendengar. Mendengar kebutuhan dari customer kita gitu ya. Yes. Maka seorang coach itu bukan pintar sekedar pintar ngomong, tapi pintar menggali potensi pertanyaan sehingga nanti keluar semua profesi saya. Keren banget. Emang nggak salah ya. Oke. Coach, kayaknya yang tadi kita kan masih ngebahas building needs sih. Tapi tadi Coach kayaknya udah langsung nyerempet ke gift solution-nya juga tuh ya. Nah, sudah mulai
bisa menggali kebutuhan orang dan kita bisa jualan. Ada rumusnya. Gimana tuh, Coach? Rumusnya BAB. BAB. Jangan dulu negatif. Rumusnya boleh dicatat, rumusnya BAB. B yang pertama adalah before. Before itu kondisi sebelumnya. Ya. Oke. A-nya itu adalah after. After itu berarti sesudahnya kan? Sesudahnya. B-nya lagi adalah bridge atau jembatan, bridging. Oh. Bridge ya. Jadi kalau Anda berjualan itu harus jelas kondisi before itu kan kondisi yang terjadi saat ini. Kondisi saat ini nggak punya duit, susah cari duit, cari uang segala macam, itu kondisi saat ini. Ya. Kondisi idealnya apa? Duit banyak, transferan, dapat rekening, kebutuhan terpenuhi. Betul. Nah, tujuan kita adalah menjadi bagaimana cara melakukan dari membuka jalannya atau menjembatani keinginannya itu ya, Coach ya. Menjembatani keinginannya. Contoh, saya bikin iklan di WA saya tinggal bilang kayak gini, turun 2 kilo hanya dalam waktu 7 hari, mau? Ya. Bagi yang memang lagi terobsesi dengan diet gitu ya, pasti ngebaca Coach pasang status kayak gitu langsung japri, mau banget Coach. Oh, langsung japri. Emang apaan tuh langsung kayak gitu? Iya. Emang gimana Coach cara? Misalkan saya pakai copywriting lagi, terbukti saya bisa turun 5 kilo. Mau tahu? Yang punya masalah terhadap itu orang akan nyampaikan kita sendiri. Iya betul. Jelas ya. Jadi itu teh, kebayang ya, bukan kita cari tapi orang ya. Coach, maaf suaranya tadi agak putus-putus, Coach. Oh, oke. Sekarang gimana? Jelas nah, ya? Ini udah bagus. Ya, diulangi yang tadi, Coach. Okay. Jadi prinsipnya bukan kita lagi yang maksa-maksa orang, nyari orang. Ini bagaimana caranya oleh kita. Jadi kita pinter, nanya atau apa segala macam. Tapi ya nggak basi gitu kan. Nah, jadi benar-benar orang nanti bisa langsung pengennya jualan, bangun hubungan. Iya. Jadi prinsip jangan dulu terjadi transaksi sebelum ada interaksi. Bagus tuh. Jangan dulu ada transaksi sebelum ada interaksi. Yes. Keren. Supaya apa? Supaya penjualannya selesainya berkelanjutan. Jadi kalau kita maksa jualan itu mungkin kita harap harus jadi penjualan. Jangan berharap bisa seperti itu. Betul. Mantap ya. Mantep banget, Coach. Kadang ada yang tanpa pemanasan langsung main jual gitu ya, Coach. Itu jualannya nggak pakai teknik ya, Coach ya? Tanpa pemanasan langsung main apa nih maksudnya? Tanpa pemanasan langsung main jual, Coach. Ini agak sensitif ini soalnya ya. Jadi berarti itu jualannya tanpa teknik ya, Coach ya? Tanpa teknik, jadi jualan asal apa istilahnya hajar teh gitu kan. Punya produk ini, tentang orang saya kita respect terhadap itu. Tapi ada juga Coach yang menjual produk dengan strategi jual murah. Jual murah? Oke. Kayak yang misalkan diobrol, di diskon kayak gitu. Itu juga menarik kan, Coach? Kadang orang itu mendengar kata obrol, diskon, buy one get one, itu alam bawah sadar tuh sebagai ibu-ibu gitu ya. Alam bawah sadar tuh langsung ketarik untuk beli gitu, Coach. Itu ada di teknik ekonomi kan cara. Ya. Ini apa tadi? Gift solution. Nah, gift solution. Maka bicara gift solution ini
rumusnya, saya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya, biar teman-teman belajar ya. Ini rumusnya itu USP. Apa coach? Maaf, putus-putus coach. Rumusnya USB. USB, apaan tuh coach? USB. USB ya? USB, P. Oh, P. Paytrend, oke. Nih, saya ketik nih di chat. Nomor satunya adalah ketika kita memberikan fungsi, ini namanya ultimate advantage. Putus-putus coach. Oke, sekarang gimana? Jelas? Nah, itu jelas. Ultimate apa coach? Jadi ultimate advantage atau keuntungan yang keuntungan yang ekspektasi orang gitu. Saya beli keluarin 100.000 tapi manfaat saya dapetin senilai 300.000. Ya. Jadi ketika Anda membeli produk yang saya jual, bukan saja saya berikan tips-tipsnya, saya berikan kiat-kiatnya, dan saya berikan hadiah gratis sedikit. Kira-kira ada keuntungan yang lebih. Putus-putus coach. Putus-putus ya. Sekarang gimana? Jelas ya sekarang? Ya, udah lumayan coach. Gimana coach? Diulangi. Jadi yang namanya ultimate advantage itu adalah keuntungan, ya, ultimate itu keuntungan yang melebihi apa yang diharapkan oleh orang lain. Keuntungan yang melebihi ekspektasi ya? Melebihi harapan orang. Ultimate advantage itu tadi saya sudah tulis ya pakai bahasa Inggris. Kalau perlu filenya bisa cek, bisa kasih file. Ya. Ya, jadi keuntungan ultimate ini adalah kita memberikan keuntungan melebihi apa yang orang harapkan. Ya, jadi ketika misalkan jualan, diajarin cara, saya ajarkan bagaimana menyajikan kopi supaya lebih mudah, lebih enak dikonsumsi. Misalkan yang atau beli buku saya gratis full set. Contoh ya coach ya. Atau apa tadi nggak melulu murah. Coach masih putus-putus suaranya coach. Apa yang harus dilakukan? Nah gitu. Ya. Kayaknya mesti kayak gitu terus coach. Jelas sekarang? Ya lanjut. Jelas ya? Ya jelas. Oke, jadi memberikan keuntungan yang tinggi, gitu aja gampangnya. Pokoknya untuk yang pertama ini ultimate advantage itu memberi keuntungan yang melebihi ekspektasi gitu ya, melebihi harapan dari si customer gitu ya. Dapat beli ini, dapat bonus ini, atau dapat apa, nah kayak gitu. Beli 3 dapat 1 gitu ya. Ya. Tertarik kan? Tertarik banget. Yang kedua adalah sensational offer. Sensational offer ya? Sensational offer itu penawaran yang sensasional yang membuat orang wow gitu. Kalau di Paytrend itu apa? Paket kombinasi sakti ya? Kombinasi sakti itu wow banget. Itu kan yang harganya jadi lebih murah kan gitu kan? Terus lebih menarik, fasilitasnya apa dan lain-lain gitu kan? Kita bisa memberikan penawaran yang sensasional sehingga daripada saya beli satuan, mendingan saya beli yang kombinasi. Iya benar. Itu Ya, jadi contohnya ya. Yang ketiga. Yang terakhir, yang ketiga adalah powerful promise. Janji yang powerful gitu. Jangan asal ngomong tapi janjinya nggak dipenuhi. Itu jelek. Powerful promise. Berarti kata-kata yang di iklan, kata-kata yang disampaikan, khasiatnya itu harus benar ya coach ya? Benar. Gitu kan. Oke. Berarti nggak boleh nih coach kalau kita berjualan sesuatu, memasarkan sesuatu, kita nggak boleh berlebihan ya, nggak boleh berlebihan
dalam memasarkannya? Nggak boleh, Misalkan nggak boleh. Misalkan ini kan overclaim, kan nggak boleh, overclaim nggak boleh. Nggak boleh ya Coach ya? Nggak boleh. Oke. Sip, itu dia USP dari gift vouchernya itu ya Coach ya? Ya betul. Baru yang terakhir. Nah, yang terakhir nih ya. Yang terakhir apa Teh Nei? Close the sales. Close the sales. Nah, ini ada teknik-teknik yang bisa digunakan. Teknik yang bisa digunakan untuk menutup penjualan. Contoh, ada tekniknya ada banyak ya. Salah satu teknik closing itu sahabat saya Dewa Eka Prayoga itu punya 17 teknik closing. Mungkin saya di sini ajarin 2-3. Iya. Ya? Ya. Jelas? Jelas ya? Oke. Yang pertama disebutnya teknik yes set. Yes set. Yes. Yes set. Yes set. Jadi bagaimana caranya orang bilang yes. Berarti itu kemampuan berbicara ya Coach ya? Kayak ini nih, kayak kalau ke hipnotis, Anda begini, yes. Anda begini, yes gitu ya. Teknik gitu. Iya. Ya, jadi teknik itu teknik. Jadi begini, teknik broadcast kan ya. Iya. Dan pastinya broadcast senang banget nih kalau teknik bisa berkata. Oh iya banget. Itu iya terus. Iya benar. Masuk ke bawah sadar kita ketika teknik kalau seandainya tawarkan peluang dan tadi sudah saya ceritakan kita ada ikhtiar umroh bisa dalam tingkat kita bisa berangkat itu. Jadi kan ya teknik ya. Iya menarik banget Coach. Gimana tuh? Mau dong? Asik. Kan langsung kita jelasin ikhtiar umroh itu apa atau kan reward umroh itu apa ya? Di training apa ya kalau di training net ya? Training gold atau training platinum ya di reward umroh? Platinum Pak. Platinum ya, nah, bisa itu. Apa itu seperti ilmu NLP? Yes, ini ilmu NLP kalau pengen tahu lebih dalamnya. Khususnya 14 juta Teh. Wih, sekarang sama Coach di sharing di sini ya. Mau sharing di sini buat teman-teman apapun yang bisa saya sharekan, bermanfaat, amalkan. Wih, mantap. Ya, lanjut Coach. Apa lagi? Tadi kan ISP. Nama istilahnya tuh double binding ya. Double binding itu apa ya? Double apa Coach? Teknik putus. Binding. Jadi saya ketik. Double binding. Saya ketik nih, udah nih. Teknik ini produknya mau ditransfer ini pakai Gojek ya? Coach suaranya putus-putus. Oh, putus-putus. Sekarang gimana? Oke. Sekarang udah alhamdulillah lumayan. Nah, sekarang oke? Sinyal oke? Oke, mantap. Lanjut Coach. Oke, double binding itu adalah pertanyaan yang tadi. Jawabannya kalau nggak ini, ya ini. Kita closing, contoh. Ini mau bayar cash. Mau bayar cash, Coach. Jadi mau bayar cash, mau transfer. Jadi, gimana? Mau transfer, mau cash, nanti transfer. Jadi, aduh, putus-putus suaranya Coach. Sekarang dulu. Ya. Suara saya jelas sekarang? Iya, jelas. Halo? Ya, jelas. Oke, teknik mau transfer atau cash aja? Mau cash aja. Nah, artinya mau cash mau transfer kan tetap orang beli produk kan? Iya, betul. Beda nggak dengan ini? Teknik mau transfer nggak? Iya, beda Coach, beda. Beda ya? Secara psikologi beda? Iya, beda. Oke, teknik mau ambil yang pakai. Gimana Coach? Mau yang satuan atau paket? Mau yang paket.
Lebih lebih murah. murah ya Tene ya? Iya, yang kombinasi lebih murah. Berarti tetap terjadi penjualan. Iya, tetap terjadi penjualan. Benar banget, Coach. Asik gak ilmunya ya? Asik. Daripada nanyanya gini, jadi mau pilih yang mana nih? Nah, itu. Jadi, kalau pertanyaannya harus pertanyaan tertutup. Yang membuat orang langsung, kalau kayak ini, Iya. yang ini apa nanti malam nih saya kirim barangnya. Udah nggak apa-apa nanti. Iya, benar. Keren kali. Lagi deh tekniknya. Kan dalam satu kalimat. Putus, Coach. Oke, terakhir. 3 benefit disebutkan. 3 benefit disebutkan dalam satu tahapan. Dalam satu kalimat. Oh, dalam satu kalimat. Ya, jadi misalkan tadi cantik, apa lagi ya? Kesehatan, kesehatan. Tambah cantik, tambah glowing, dan bisa kasih lagi. Cantik, glowing, dan menawan. Putus-putus nih, Coach. Kan gitu ya, maksudnya tuh mau nggak kamu dapat produk yang bisa bikin kamu cantik, bikin kamu glowing, dan justru kamu bisa dapat uang penghasilan. Mau banget. Iya. Manfaat disebutkan dalam satu. Nah, itu amalkan ilmu ini bisa berdampak terhadap penjualan. Iya. Keren banget, mantep Coach. Jadi memang rangkaian kata tadi dijadiin satu kalimat itu semakin mempengaruhi kita untuk semakin yakin ya Coach ya. Semakin ini pelajari materi ini, pelajari manfaatnya lebih banyak, lebih menarik. Ya. Keren banget nih Coach materi hari ini, mantap. Saya juga nih sampai ditulis semuanya. Ternyata emang benar juga nih Coach. Ini pengalaman pribadi nih ya. Kadang kalau misalkan ada yang tanpa pemanasan, tanpa apa langsung jualan, langsung nanya kapan mau transfer. Kadang kita malah jadi ngeblok nomor tersebut gitu. Ih apa sih gitu ya Coach. Jadi keganggu kan? Iya, jadi keganggu. Tapi kalau caranya dengan yang Coach sampaikan tadi, karena memang sudah ada kedekatan, dia tahu kebutuhan kita apa, dia memberi solusi dari kebutuhan kita, terus dia menutup pertanyaan dengan mau transfer apa mau cash, ya otomatis secara tidak langsung kita tergiring untuk membeli produk tersebut ya Coach. Tergiring tapi dengan sukarela, dengan senang hati. Betul, dengan kesadaran penuh ya. Kesadaran penuh, maka tahapannya harus yang tadi saya bilang, harus benar dari tahapan awal. Bangun kepercayaan, bangun kebutuhan, maka yang ujung-ujungnya pasti lebih enak. Keren banget. Coach, keren banget nih ya materi hari ini, luar biasa. Makanya seperti yang tadi saya bilang, kayaknya ini nggak cukup gitu ya kalau dibahas cuma dalam waktu 1 jam ya. Tapi ini udah dipadetin, udah istilahnya apa ya, yang poin-poin pentingnya sudah disampaikan oleh Coach, tinggal direalisasikan sama yang nyimak dari tadi. Tadi juga ada yang baru nyimak juga nih Coach, pada bilang wah ketinggalan, tenang, nanti kita akan rerun di Paytrend TV, bisa disaksikan di YouTube Paytrend TV, di Facebook juga ya. Jadi jangan khawatir, ini nanti rekamannya akan ada gitu ya Coach ya. Baik Coach, ini rasanya udah jam 3, nggak kerasa sebentar lagi kita sholat asar nih Coach. Sebentar lagi kita sholat asar nih Coach. Iya benar 10 menit lagi. Iya 10 menit lagi. Oke deh Coach, ini dulu deh closing statement dulu dari Coach Helmi. Silakan untuk ditutup dulu, baru nanti saya yang closing. Silakan Coach. Ya, baik teman-teman Traninet, semoga pemaparan 1 jam ini menjadi semangat teman-teman untuk menjual dengan baik, sehingga orang bukan hanya kita, tapi orang jadi percaya kita, jadi perasa sama kita, jadi jualan berikutnya akan jauh. Jadi diharapkan kalau belajar teknik closing yang tadi saya jelaskan, Anda akan langsung hanya sekali, tapi berkali-kali akan mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin ya. Terima kasih juga nih Coach Helmi untuk sharing ilmunya
insya Allah ini bermanfaat juga untuk yang menyaksikan dan semoga juga bermanfaat juga kepada Coach Helmi yang sudah membagikan ilmunya. Ada yang bilang katanya kangen belajar di kelas lagi katanya Coach. Nah, Masya Allah, ini cantik ini meraih reward gold nih, keren nih. Beliau di tengah. Mantap. Oke Coach, mungkin nanti di lain waktu kita akan undang kembali Coach, nggak apa-apa ya untuk bagi-bagi ilmu lagi ya Coach ya. Yang pasti, insya Allah pekan depan kita akan munculkan program unggulan yang ini pasti ditunggu-tunggu oleh kita. Wih, keren banget. Oh iya, ada program Coach Helmi juga nih. Tapi nanti ya, belum promosiin sekarang ya. Nanti kita akan promosikan kalau misalkan udah jadi nih ya Coach ya. Baik, sekali lagi terima kasih Coach Helmi atas ilmunya. Sehat selalu ya Coach, dan salam untuk keluarga. Jangan lupa BI Moon dan segala macamnya untuk dikonsumsi ya Coach. Jangan lupa gunakan masker juga ya Coach ya. Oke. Wih, mantap. Terima kasih Coach Helmi. Nanti kita akan bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coach Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.